Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadza ila yaumin nahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Al-qaim bihuquqillah ma taqat illa wa farrajuhullah. Amma ba'd. Pemirsa Baitul Muslimin atau Bamusi TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya akan membahas masalah nuzulul Quran atau tepatnya peringatan hari turunnya Al-Quran. Banyak orang yang membedakan atau yang mempersepsikan antara nuzulul Quran dengan Lailatul Qadar. Memang pada saat pertama, yaitu nuzulul Quran atau turunnya Al-Quran, itu berbarengan juga dengan Lailatul Qadar. Ayatnya sudah jelas di dalam Al-Quran. Kalau nuzulul Quran itu diturunkan persis di bulan Ramadan. Seperti ayatnya, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi sudah jelas bahwa turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah atau langitnya dunia ini itu persis di bulan Ramadan. Nah, kemudian banyak hal atau pendapat para ulama. Itu ada yang mengatakan persis tanggal 17. Kenapa kok tanggal 17? Karena Sayyidina Hasan bin Abi Thalib mengatakan bahwa turunnya Al-Quran itu saat ada pertemuan dua golongan besar, yaitu peperangan. Nah, pada saat itu Perang Badar. Nah, itu memang iya pada tanggal 17 Ramadan. Itu. Nah, terus tanggal 17 itu karena ada pertemuan peperangan yang terjadi itu dipakai sebagai pedoman bahwa nuzulul Quran atau turunnya Al-Quran itu persis pada tanggal 17 Ramadan. Nah, kemudian bagaimana dengan korelasinya yang tadi saya katakan antara pengertian nuzulul Quran dengan Lailatul Qadar. Nah, ketika ada turun ayat yaitu Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ya. Jadi sebenarnya sesungguhnya diturunkannya Al-Quran itu persis pada malam Lailatul Qadar. Nah, jadi pendapat yang mengatakan bahwa pada saat Lailatul Qadar itu turun Al-Quran, itu turunnya Al-Quran yang pertama, iya. Nah, inilah peringatan ini kadang-kadang ya, kalau di masyarakat Indonesia ini selalu biasanya diperingati persis tanggalnya yang memakai atau mengadopsi dari Sayyidina Hasan bin Abi Thalib itu tadi, ada pertemuan kelompok besar ya, yaitu pada saat
Perang Badar. Itu memang 17 Ramadan. Sehingga kita selalu mengadopsi dari situ peringatan nuzulul Quran itu pada saat malam 17 Ramadan. Namun daripada itu ada yang meyakini lagi di tanggal yang lain. Ya nggak apa-apa, memang punya dasar sendiri-sendiri. Ya, karena saat ini juga Lailatul Qadar itu tersembunyi tanggalnya. Gitu. Ada beberapa ulama yang meyakini bahwa 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ya, tapi yang saya bahas di sini adalah bukan masalah tepatnya waktunya kapan yang benar yang mana, bukan, tetapi kita mencoba mengambil hikmah daripada turunnya Al-Quran, baik dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah atau langitnya dunia, dan juga dari malaikat Jibril mengajarkan kepada Rasulullah SAW selama 20 tahun, ada yang mengatakan juga 21 tahun, ya. Itu secara berangsur-angsur. Itulah hikmah yang akan saya ceritakan. Jadi Rasulullah ketika proses sebelum turunnya Al-Quran, beliau itu memandang sekelilingnya di masyarakat Mekah saat itu, betapa rusaknya semuanya lah itu ya, akhlak daripada orang-orang di seputaran beliau ini, sehingga beliau mempunyai sebuah niatan untuk berkholwat gitu, atau menyendiri, mengasingkan diri untuk memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi petunjuk bagaimana ini menghadapi masyarakat yang sudah seperti ini misalnya. Sehingga beliau pamit kepada Siti Khadijah saat itu, tepatnya beliau ini memasuki usia yang ke-40. Karena usia yang ke-40 itu benar-benar usia yang sangat-sangat matang sebenarnya. Kemudian dengan membawa bekal yang secukupnya, beliau mendaki gunung. Ya, mendaki gunung mencari sebuah tempat. Tempat itu namanya Gua Hira. Kira-kira guanya itu panjangnya itu sekitar 2 meteran begitu ya. Sekitar 2 meter. Kemudian ini lebarnya kalau diukur hasta itu sekitar 1,75, nggak sampai 2 meter pokoknya. Itu kecil sekali. Nah, beliau di situ ya, berkholwat, berdiam diri, bertafakur, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memohon petunjuk. Gitu. Nah, setelah melalui beberapa hari ya, akhirnya benar-benar Allah memberikan petunjuk, dan melalui malaikat Jibril saat itu, yaitu diperintahkan malaikat Jibril untuk mendatangi Rasulullah. Nah, kemudian diajarkan Rasulullah, yaitu ayat atau surat yang pertama yang turun. Ya. Nah, di episode yang kemarin, di episode yang lalu itu sudah saya ceritakan ketika ceritanya Rasulullah menerima Al-Quran itu, wahyu yang pertama, itu saya ceritakan kalau nggak salah episode yang kedua gitu, di TV Bamusi juga ini. Nah, kemudian prosesi setelah diberi pengajaran oleh malaikat Jibril saat itu, ya memang Rasulullah demikian kaget, demikian tidak menyangka gitu, sampai ada rasa seperti perasaan yang segala macam lah menerima Quran yang pertama itu. Demikian hebatnya, demikian kagetnya, demikian terheran-herannya, dan segala macam lah campur jadi satu, sehingga beliau ini cepat-cepat pergi pulang, kemudian mengatakan kepada
Siti Khadijah di rumah, kemudian sambil tidur dan minta diselimutin oleh Siti Khadijah. Karena tidak bisa mikir mendapatkan ayat yang pertama itu dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Masya Allah, memang itulah permohonan doa dari Rasulullah berkholwat mendapatkan satu wahyu itu. Nah, ini ada beberapa cerita, ada beberapa pendapat yang menceritakan turunnya Rasulullah ini tergesa-gesa, seperti ada yang manggil gitu di belakang itu, sampai turunnya itu tergesa-gesa dari gunung itu sampai ke rumah beliau, sampai di rumah diselimutin. Nah, cerita ini juga banyak versi, ya. Itu ada yang mengatakan setelah turunnya ayat yang pertama atau turunnya wahyu yang pertama dengan turunnya wahyu yang kedua itu ada yang mengatakan 2 tahun. Ada lagi yang mengatakan ada 40 hari. Bahkan ada yang mengatakan pendapatnya itu cuma 3 hari. Nah, prosesi yang seperti ini, ya itu menurut riwayat masing-masing yang mempunyai referensi dari kitab-kitab yang lain. Ya, cuman kondisinya yang saya maksud, itu Rasulullah itu memang betul-betul merasa kaget ya. Kemudian setelah itu maka datanglah ayat, yaitu ayatnya itu ayat yang mengatakan bahwa beliau ini dipanggil. Jadi ayatnya itu ada ayat yang mengatakan atau wahyu yang kedua itu yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang berselimut. Kum fa'andir, bangunlah engkau. Kan gitu kan? Wa rabbaka fakabbir, dan sebutlah atas nama Tuhanmu yang maha besar. Al-ayah, seperti itu. Jadi peristiwa menerima wahyu yang pertama, kalau menurut referensi sebagian ulama yang mengatakan 3 hari itu, prosesi ini memang benar-benar menakjubkan yang nggak bisa dipikir, bahwa ini ada wahyu yang pertama yang disampaikan dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril secara langsung pada saat usia beliau ini 40 tahun, yang mana 40 tahun itu adalah usia kematangan seseorang yang sudah memang direncanakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian beliau ini menerima itu kaget ya dan segala macam, karena yang selama ini belum ada gitu wahyu yang diturunkan. Kemudian karena menerima wahyu yang pertama dengan kondisi yang seperti itu, dan beliau ini setelah berkholwat ya di gunung, pulang ke rumah ini, pulang ke rumah ditenangkan sama Siti Khadijah. Kemudian datang wahyu yang kedua. Nah, versi yang lain ada yang mengatakan 40 hari, ada yang mengatakan 2 tahun. Nah, tapi coba kita membayangkan ya, Rasulullah menerima ayat yang sedemikian hebatnya, karena ini kalamullah, firmannya Allah yang masuk dalam kitabullah. Ini sangat-sangat luar biasa memang. Mengandung aura, mengandung mukjizat dan segala macam yang luar biasa. Sehingga seorang nabi itu pun juga masih belum siap menerima secara tegas dan segala macam. Karena yang memberikan ini juga langsung malaikat Jibril. Seperti itu sampai terjadi peristiwa nuzulul Quran ini. Maka dari itu kita ya, yang notabene yang sekarang ini tinggal belajar, mengikuti serta membaca Al-Quran saja, kita itu seperti berat sekali, apalagi 30 juz gitu. Prosesi sudah ada tulisan,
Zaman dahulu nggak ada tulisan, cuman suara saja dari malaikat Jibril, ya toh, disampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu. Nah, kalau sekarang ini kita ini tidak ada suara apa-apa, kita baca saja itu berat kalau nggak dipaksa. Tapi kalau kita jadikan semacam kegiatan sehari-hari, apalagi di bulan suci Ramadan ini, ya toh, satu hari satu juz gitu misalkan, ya toh, saya yakin menjadi ringan. Akhirnya apa? Selama 30 hari itu nanti puasa ini sudah khatam satu Al-Quran yang 30 juz itu. Nah, itu pun kalau nggak dibiasakan, ya semakin lama semakin berat. Ngaji itu semakin lama semakin berat dan semakin tebal ilat kita itu untuk membaca Al-Quran itu sendiri. Tetapi kalau misalkan kita biasakanlah, ya dah, kalau misalkan nggak bisa baca 30 juz, ya kita bacalah misalkan 15. Kalau nggak bisa baca 15, ya kita baca 10 atau 5. Nggak bisa ya 1 juz. Nggak bisa ya 1 surat saja. Misalkan Fatihah gitu. Kalau misalkan Fatihah masih nggak bisa, Masya Allah, hidup kita ini dipenuhi dari apa? Quran sebenarnya. Quran ini membawa kita itu petunjuk yang menuntun kita ke alam akhirat. Gitu. Jadi harus kita paksa. Kalau bisa, diupayakanlah seumur hidup itu minimal pernah khatam 1 kali. Seumur hidup. Gitu. Kalau bisa ya berkali-kali. Lebih bagus lagi 1 hari 1 khataman. Itu 30 juz 1 hari. Itu lebih bagus. Tinggal siap apa enggak kan gitu. Tetapi minimal Quran ini marilah kita baca dalam seumur hidup itu 1 kali lah. Kalau enggak bisa panggil guru, suruh nuntun. Ya toh, suruh nuntun sambil belajar hurufnya, sambil belajar apa itu tajwidnya, kemudian belajar bacaannya, terus belajar saja, belajar ya sambil misalkan nih saya belajar Fatihah ya baru sampai siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, itu misalkan terus mulai dari ayat yang pertama sampai waladhdallin amin misalkan diulang-ulang, tapi kita tetap minta diajarin sama guru ini coba alif lam mimnya bagaimana, kemudian ke depannya bagaimana. Sehingga selama prosesi belajar untuk memfasihkan lidah kita, lisan kita, belajar Al-Quran itu, kita minimal sudah diajari ngaji ayat per ayat, sampai khatam 30 juz. Jadi selama hidup kita, insya Allah kita bisa khatam, walaupun hanya sekali. Misalkan, saya tidak berdoa, misalkan niat kita itu mau menghatamkan Al-Quran, ya, terus di tengah jalan dapat udzur, meninggal misalkan, tapi niatannya ini sudah niatan menghatamkan Al-Quran di dalam 30 juz itu, maka sudah tercatat pahalanya ini, pahala dari niatan itu sudah tercatat, walaupun kita nggak khatam sudah tercatat 30 juz, luar biasa. Allah Ta'ala itu sifatnya Rahman Rahim, Ghafurur Rahim. Itu sudah mencatat itu niatannya. Man azama akhada khairan katabuhu akhada khairan. Gitu. Maka barang siapa berazam atau berniat 1 kali kebaikan, misalkan berniat untuk menghatamkan Al-Quran, kemudian nggak nyampe itu, ajal kita sudah selesai di situ. Maka sisanya ini sudah dihukumi dengan niatan itu tadi, 1 kali niatan untuk menghatamkan Al-Quran. Oleh karena itu maka saya berharap pemirsa Bamusi TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita syukur-syukur sekarang ini dalam bulan suci Ramadan ini kita niati kondisi yang sekarang ini kita dipaksakan harus berada di rumah. Ini ada satu segi positifnya. Apalagi ini bulan Ramadan, kita tidak bisa keluar, dianjurkan di rumah. Jadi dosa mata kita itu melihat ke sana kemari ini terkurangi. Gitu.
lebih baik mata kita fungsikan untuk membaca ayat-ayat Al-Quran sehari semalam, ya, 30 hari misalkan di rumah. Ayo sama-sama kita belajar. Misalkan nggak ada guru, online bisa, lewat WhatsApp bisa, ya dah, telepon ke guru yang dikenal siapa misalkan, atau kalau nggak ke saudara-saudaranya, gitu, minta diajari lewat siaran langsung, lewat callingan langsung. Jadi nggak ada kendala sebenarnya. Kita syukuri hal yang semacam ini jarang sekali terjadi dalam bulan suci Ramadan. Kemudian kita bisa menetap di rumah bersama keluarga ini, belum tentu setiap tahun kita bisa. Nah, oleh karena itu, marilah kita kembali lagi, saya menghimbau, mengajak secara bersama-sama untuk sekiranya kita bisa memperbanyak amal ibadah kita, memperbanyak kegiatan-kegiatan yang sifatnya positif untuk diri kita sendiri bersama keluarga kita. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan sejarah turunnya Al-Quran itu pada saat malam 17 Ramadan di awal itu, ya sesuai dengan tadi yang saya terangkan, bertepatan dengan Lailatul Qadar. Ya. Kalau nanti pembahasan masalah Lailatul Qadar itu insya Allah kalau masih ada waktu yang bisa saya jelaskan melalui Bamusi TV ini, nanti 10 hari terakhir itu ada tanda-tandanya di kitab itu. Kalau datangnya itu awal puasa itu hari Jumat misalkan, itu ada nanti insya Allah Lailatul Qadarnya tanggal sekian di bulan suci Ramadan. Tapi nanti itu pada saat episode yang berikutnya. Yang jelas tetap ikuti Bamusi TV supaya tidak ketinggalan informasi, dan seluruh yang mengisi di Bamusi TV ini insya Allah akan memberikan pencerahan secara rohani kepada pemirsa Baitul Muslimin di seluruh Nusantara. Saya kira itu. Syukron wa dumtum wal barakati wan najah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.